Oke, kita melanjutkan di video yang kedua ya. Video yang kedua ini kita akan bahas bumi sampai dengan wifi atau tethering. Langsung saja ya, biar nggak terlalu lama videonya, langsung ada di bumi. Dia terkoreksi 3,62% di harga 133. Untuk bumi seperti apa teknikalnya, oke? Bumi secara teknikal dia sudah mencapai targetnya. Kita hanya menargetkan bumi itu di 130 dan itu tembus bahkan sampai ke 145 ya kemarin ya. Itu sudah lumayan tinggi. Untuk bumi dia wajar koreksi dan ada potensi lanjut turun kembali ke harga 130. Apabila dia jebol 130, maka besar kemungkinan dia koreksi ke 125. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya bumi sudah kurang oke ya secara teknikal daily. Jika melihat secara teknikal weekly, bumi masih ada potensi lanjut naik kembali ya kalau dari weekly. Namun buat teman-teman yang belum punya barang, ini bukan saatnya beli dulu ya. Kalian tunggu koreksi dulu ya, tunggu di 125 sampai 120-an lah kalau memang mau beli bumi ya. Ini MACD dan RSI-nya bumi secara teknikal weekly dia masih menarik. Tunggu koreksi dulu untuk bumi, oke? Silahkan kalau mau beli bumi di 125 sampai 120 untuk bumi seperti itu. Lanjut ada era terkoreksi 3,70% di harga 520 untuk era. Era ya. Era ini dia punya anak namanya Eral, tapi Eral ini nggak pernah kena goreng sekarang ya. Untuk era secara teknikal weekly dia ada potensi lanjut turun dulu ke harga 500 sampai 494. Dia ke support di situ. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya era memang kurang menarik, ya lanjut koreksi dulu ya kalau dari technical weekly. Coba dari daily pun dia patah ya guys, dia jelek ya. Ya kita bilang kurang bagus lah. Potensi lanjut turun dulu ke harga 500. Ini kalau dari technical daily dia itu target turunnya jauh, bisa ke 490 sampai 480. Untuk era MACD dan RSI nya era pun dia kurang menarik ya, harap berhati-hati. Dia ada potensi lanjut turun dulu. Semoga aja ini buat teman-teman yang belum punya barang, buat teman-teman yang sudah punya barang, hati-hatilah ya. Tidak disarankan untuk membeli dulu. Seperti itu. Lanjut ada INPC. Terkoreksi 3,66% di harga 158. Untuk INPC dia bank ya, perbankan, dan ini rusak juga teknikalnya. Rusak, dia gagal rebound, gagal reversal. Gagal rebound, dia malah lanjut turun. Dan hati-hati, dia punya garis di 155, itu garis dia yang tidak boleh jebol. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya INPC, ini cukup mengerikan ya. Secara teknikal weekly pun dia kurang oke. Target turunnya malah jauh kalau dari weekly ini. Dari technical weekly ini bisa ke 140-an kalau dari weekly. Ya, buat teman-teman yang belum punya barang, ini harap tidak dibeli dulu untuk INPC-nya. Dan kalau sudah punya barang, hati-hati ya. Tinggal kalian hitung resikonya gimana. Kalau saya memang lebih baik tidak membeli dulu. Om, kalau nyangkut udah gede gimana? CL-nya banyak ini. Ya udah, kalau kalian misal memang minusnya gede ya jangan cut loss. Udah jadi up store aja kalau memang minusnya gede, karena eman-eman juga kan, sayang duitnya lah. Lanjut ada NICL, dia menguat 3,53% di harga 1320. Untuk NICL ini masih strong ya, masih strong, dia luar biasa. Kalau dari technical weekly dia sudah dipucuk juga, namun masih ada potensi lanjut naik ke harga 1380 target dari NICL. Kalau melihat dari technical daily, dia juga memang masih punya target ke 1500, itu target jauhnya NICL ya. Ada potensi ke sana nggak Om? Ada. MACD dan RSI nya masih punya potensi, namun
Ingat, ini kan sudah naik ya, udah naik ratusan persen. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang ya kalian hati-hati aja. Boleh beli, boleh di 13.00 ya, di 1300 sampai 12.70 lah. SL kalau jebol 12.70, itu aja. Saya ulangi, 1300 sampai 1270 itu area belinya NICL. SL kalau jebol 12.70 itu untuk NICL. Memang target dia masih jauh ya. Target terdekat dia ke 1370 sampai 1400 untuk terdekat. Kalau jauhnya dia bisa ke 1500, dan ini memang masih menarik ya teman-teman. Untuk NICL nya silahkan. Lanjut ada PNBN, ini menarik juga, menguat 4,89% di harga 1180. PNBN sangat-sangat menarik dan cakep ini dia ya, sangat cakep guys, dia cakep. Ini ada potensi dia ke 1200 sampai 1300 bahkan. Gokil ini PNBN. MACD dan RSI nya menarik ini. Buat teman-teman yang belum punya barang ya memang agak telat sih, tapi bolehlah FOMO sedikit. Di 1180 area beli sampai 1150. Secara technical daily dia sangat-sangat menarik ya untuk PNBN ini. Tapi kalau dari weekly ya memang kurang oke. Ya berarti kalian trading 2 atau 3 hari saja cukup sih di PNBN dengan target 12.50 sampai 12.70. Silahkan. Saya ulangi, area belinya 1180 sampai 1150, SL kalau jebol 1140. Itu untuk PNBN, dan insya Allah ini 70% menarik. RSI dan MACD nya pun menarik, insya Allah. Semoga saja cuan ya teman-teman. 70% dia ada potensi lanjut naik dulu untuk PNBN nya seperti itu. Lanjut ada SCMA terkoreksi 1,20% di harga 165. Untuk SCMA seperti apa ini? SCMA koreksi sehat ya teman-teman. Dia 164 nggak boleh jebol, dan jika jebol ada potensi ke 160. Ini ada potensi swing juga buat teman-teman yang mau swing di SCMA, silahkan beli di 163 sekalian. 164 lah, 164 sampai 160 area beli. SL apabila dia closing di bawah 160. Secara MACD dan RSI nya SCMA ini menarik ya. Kalau dari technical weekly memang dia masih belum sempurna, cuma memang masih berusaha untuk menarik ya. Kalau dari weekly masih punya potensi dia. MACD dan RSI nya masih ada potensi dia ya. Buat teman-teman yang belum punya ya bolehlah cicil-cicil silahkan. 164 sampai 160 ya berarti kan 4 tick area beli ya. SL kalau closing di bawah 160. Targetnya boleh ke 170, 175, 180 pun bisa kalau dia niat ya. Yang jelas SCMA menarik, 70% ada potensi swing untuk SCMA, silahkan yang doyan-doyan saja. Lanjut ada Toba, dia menguat ya, 1,85% di harga 825. Apakah boleh dibeli Om? Yang seperti ini sudah jangan ya. Yang seperti ini jangan dibeli karena sangat-sangat beresiko. Dia juga udah naik tinggi, udah dipucuk juga. Kalau teman-teman memang maksa membeli ya hati-hatilah ya. Dia sudah kena SP1 dari BEI ya kan, kena UMA juga, Unusual Market Activity ya kan, sebuah aktivitas yang tidak biasa ini. Karena naik berjilid-jilid untuk Toba. Secara technical daily memang sudah dipucuk, dan technical weekly pun dia sudah berbahaya. Buat teman-teman yang memang masih maksa beli itu silahkan. Yang jelas ini sudah sangat-sangat bahaya. Yang ditakutkan adalah seperti ini, sudah naik seperti ini dia lanjut turun lagi, itu yang ditakutkan ya. Kita lebih baik mencari saham yang masih di bawah dengan potensi beggar, kayak kemarin kita rekom ikan di harga 60 dan beggar sampai 100 ya kan, itu 40 tick ya kan, ya beggar lah kalian, 50% lebih.
sampai 100 berapa itu tadi, 110 kan ya, kan lumayan 50 tik. Nah mending kalian cari saham yang seperti itu, yang memang masih di bawah, tapi di bawahnya jangan kaki ya. Kalau saham kaki itu ya setan juga. Di bawahnya itu kayak ikan kemarin kan bagus, ILS itu bagus. Kalau kaki sih itu ya sesuai dengan namanya, kaki, di kaki. Oke, yang terakhir ada WiFi. WiFi dia netral aja di harga 2060 ya, netral dia. Untuk WiFi ini harusnya sudah masuk area beli untuk WiFi. Ya, WiFi secara technical weekly dia cukup menarik. Dia tertahan di support 2000, dia punya support 2000 ya, kalian bebas mau beli sekarang boleh. 2060 sampai 2000 area beli. SL kalau dia closing di bawah 2000 itu silahkan, atau mau beli misal Om 2060 sampai 1970 boleh. SL kalau dia jebol garis warna kuning di 1960 itu boleh. Secara technical weekly dia memang masih ada potensi. Kalau melihat dari technical daily pun dia lumayan oke guys, boleh lah. WiFi boleh. Area beli ya, nih catat area belinya, catat 2060 atau 2050 sampai 2000 itu area beli. SL di 1950 boleh kayak gitu, atau bikin 3 area beli, 2050 terus 2000 terus 1970, SL di 1950. Target TP nya di 2150. Kalau dia break garis warna hitam itu ada potensi kenceng, dia ada potensi ke harga wah kenceng ini, ke 2300 pun bisa. Semoga saja ya teman-teman, semoga saja. Itu untuk WiFi. Secara MACD dan RSI nya WiFi pun memang cukup menarik ini, boleh lah buat teman-teman yang belum punya, silakan coba. Penasaran Broksumnya? Oke, Broksumnya pun cukup bagus, ada akumulasi dari Ayu ini artis Korea ya, luar biasa, cantik juga Ayu. Terus ada CP, YB juga, XA nya masuk. Sobat loss nya masuk juga, ini ada XL ya, mungkin dia naik nunggu XL nya keluar mungkin. Coba pantau saja. Untuk WiFi silahkan. Tethering untuk saat ini saya setuju lah untuk rekomendasikan WiFi, silahkan ya buat teman-teman yang belum punya WiFi. Oke, itu sebagai penutup video kita yang kedua di WiFi ya. Sampai jumpa di video kita yang ketiga selanjutnya. Bye bye.